Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, pastikan sudah siap ya menyimak video berikut. Pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tahukah kamu, angka kematian ibu di Indonesia berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengantarkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah angka kematian tertinggi nomor 2 se-Asia Tenggara. Adapun penyebab kematian ibu yang pertama karena perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan lain-lain. Sementara, angka kematian ibu di Kecamatan Karangtanjung berdasarkan laporan PWSKIA Februari 2023 tercatat ada 2 kasus kematian ibu. Pada bulan Januari, 1 kematian ibu dengan penyebab preeklamsi berat, dan pada bulan Februari, 1 kematian ibu dengan penyebab komplikasi penyakit jantung. Faktanya, masih banyaknya ibu yang enggan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan karena faktor seperti jarak rumah yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, kebiasaan bersalin di rumah, kepercayaan yang masih tinggi pada dukun, hingga kurangnya persiapan dana atau jaminan kesehatan menjadi penyebab masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Padahal, dengan tidak melakukan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memperbesar peluang terjadinya 3 terlambat. Yang pertama, terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Yang kedua, terlambat sampai ke tempat rujukan. Dan yang ketiga, terlambat dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Faktor 4 terlalu yang menjadi perhatian. Yang pertama, terlalu tua, usia di atas 35 tahun masih melahirkan. Kedua, terlalu muda, hamil di usia kurang dari 20 tahun. Yang ketiga, terlalu banyak, mempunyai anak lebih dari 4. Dan yang keempat, terlalu dekat, jarak kehamilan atau persalinan kurang dari 2 tahun. Untuk itu, pemerintah mencanangkan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. Agar proses persalinan berlangsung aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jelas, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, didukung sarana dan prasarana yang sesuai standar. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, penolong persalinan minimal 2 orang. Yang pertama, dokter dan bidan. Kedua, 2 orang bidan. Dan yang ketiga, 1 orang bidan dan 1 perawat. Manfaat bersalin oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Kedua, ibu dan bayi mendapatkan pelayanan segera jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi. Ketiga, bayi mendapatkan IMD, yaitu inisiasi menyusui dini yang banyak sekali manfaatnya. Yang keempat, bayi mendapatkan seluruh perawatan yang diperlukan termasuk imunisasi. Yang kelima, ibu dapat memperoleh pelayanan KB segera setelah melahirkan. Yang keenam, dapat menggunakan JKN KIS atau jam persal sebagai sumber pembiayaan. Akibat yang mungkin terjadi jika tidak bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bunda bisa mengalami perdarahan karena pertolongan yang salah, bisa juga terjadi kematian janin dalam rahim, kemudian bisa terjadi infeksi berat dan janin asfiksia, partus lama, dan juga bisa terjadi infeksi pada ibu dan trauma persalinan. Pastinya, Bunda tidak mau kan mengalami hal-hal seperti berikut? Untuk itu, pastikan persalinan Bunda terencana dengan baik ya. Yuk kita dengarkan apa kata penanggung jawab KIA Puskesmas Pagadengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bun, sudah tahu kan pentingnya bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, jangan ragu, datang ya ke Puskesmas Pagadungan. Saya Bidan Maya dan tim siap melayani 24 jam untuk bunda-bunda melahirkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.